Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua sudah siap belum? Iya, kalau sudah siap, jangan lupa juga disiapkan Alkitab dan juga persembahannya. Untuk itu adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga untuk mempersiapkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya, yang minggu kemarin sekolah minggu, ada enggak? Coba angkat tangannya. Wah, banyak ya. Kalau begitu, adik-adik ingat gak pengajaran minggu lalu tentang apa ya? Iya, Yesus Juru Selamatku. Minggu ini adik-adik akan belajar tentang melayani. Dengan tema, kita dipilih menjadi pelayan. Untuk itu adik-adik, kita berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami untuk berbakti kepadamu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hati dan telinga kami, supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu dan juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan ya. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-13. Kakak ulangi lagi ya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari 1 Timotius 4, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Kita membacanya bersama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu,
sampai aku datang. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Selamat pagi adik-adik yang di kelas Indria ini. Wah, kakak lihat ya, sepertinya adik-adik semua ceria ya. Nah adik-adik, pada saat ini kakak akan mengajarkan tentang bagaimana ya adik-adik menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran ya kepada orang tua. Dan adik-adik juga, meskipun adik-adik yang masih kecil ya di kelas Indria ini, tapi adik-adik bisa melakukan sesuatu yang besar ya. Nah, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca ya, adik-adik dengarkan bersama ya. Nah, firman Tuhan kali ini ya bercerita tentang siapa tadi tokohnya? Iya, Timotius ya. Nah, Timotius ini diberi nih kepercayaan oleh Rasul Paulus ya, agar ia mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun Timotius ini usianya masih muda. Lalu bagaimana dengan adik-adik semua yang di rumah? Adik-adik mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya? Bisa enggak ya? Kakak percaya adik-adik semua pasti bisa. Lalu bagaimana ya caranya ya? Nah adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil ya, tapi adik-adik bisa ya menjadi alat Tuhan ya. Dengan cara ya adik-adik selalu dengar-dengaran ya akan nasihat dari papa dan mama ya. Ketika orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, adik-adik mau melakukannya. Misalnya nih adik-adik ya, ketika adik-adik bermain ya, punya mainan kan di rumah? Oh iya banyak ya, mainannya apa aja nih? Oh betul, ada mobil-mobilan, ada apa lagi? Kapal-kapalan, perahu-perahu, ya, boneka-boneka yang adik-adik perempuan ya. Iya, ada bermacam-macam ya alat-alat yang bisa digunakan menjadi mainan. Pasti seru ya kalau bermain ya. Apalagi bermainnya bersama mungkin adik-adik punya teman atau saudara ya bermain bersama di rumah. Pasti seru ya bermain bersama. Nah, kalau adik-adik selesai bermain, adik-adik bagaimana? Dirapikan gak? Iya, jadi harus dirapikan mainannya. Nah, itu adalah salah satu cara Tuhan memakai adik-adik ya sebagai alatnya, yaitu adik-adik merapikan mainan ketika selesai bermain. Sehingga tentunya rumah kita menjadi indah ya, rapi ya, karena adik-adik sudah melakukan hal yang baik. Itu ya contoh yang ke-1. Nah adik-adik juga ya bisa menjadi alat Tuhan ketika adik-adik mau menghargai ya, menghargai papa dan mama melalui makanan yang sudah disiapkan ya, baik oleh kakak mungkin ya disiapkan, atau oleh oma ya, atau oleh saudara-saudara kita yang lebih tua. Mereka sudah menyiapkan makanan ya untuk adik-adik. Bahkan mungkin adik-adik yang masih kecil ya disuapin kali ya sama mama atau papa ya. Nah, agar mereka senang, adik-adik harus makan dengan lahap ya, harus semangat makannya, dihabiskan makanannya ya. Karena kita ya harus
menghargai makanan yang sudah disiapkan. Oleh sebab itu, ya, ketika adik-adik menghabiskan makanan yang sudah disiapkan, itu adalah salah satu cara adik-adik mau dipakai Tuhan, ya, untuk menjadi alatnya, ya, menghabiskan makanan, menghargai makanan yang sudah disiapkan, ya. Nah, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah nih, ya, ada lagi, ya, adik-adik bisa juga, ya, dipakai oleh Tuhan ketika adik-adik mau menghargai orang yang lebih tua, ya, kakak, oma, opa, ya, terlebih kepada papa dan mama, ya. Kalau adik-adik nih pulang dari mana aja, ya, jangan langsung selonong boy katanya istilahnya gitu, ya. Adik-adik harus mengucapkan salam, misalnya shalom, selamat siang ibu, atau selamat pagi ayah, atau selamat malam. Adik-adik, ya, mengucapkan salam gitu, ya. Biasanya berjabatan tangan atau cukup, ya, membungkukkan kepala, ya. Selamat malam ayah, saya baru pulang, misalnya habis bermain, misalnya begitu, ya. Jadi adik-adik menyapa mereka dengan kasih sayang, ya, dengan sopan. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa adik-adik lakukan, ya, kalau adik-adik ini adalah anak-anak yang baik, ya, yang selalu siap untuk menjadi alat Tuhan, ya. Nah, adik-adik juga, ya, ketika, ya, adik-adik melayani Tuhan, jadi kita harus bersyukur, ya, kepada orang tua karena mereka itu sudah mengasihi kita dengan kasihnya yang begitu besar, ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik sebagai wujud nyata, ya, maksudnya sebagai balasannya, ya, akan kasih dari papa dan mama atau orang-orang yang mengasihi kita, ya, orang-orang tua, ya, kakak, oma, opa. Nah, adik-adik harus bisa dinyatakan dengan sikap adik-adik, ya. Jadi adik-adik ini, ya, tidak boleh jadi anak yang manja, ya, tidak boleh cengeng, ya. Kenapa, ya? Di sini ada nggak, ya, adik-adik yang di rumah suka nangis karena permintaannya nggak bisa dituruti, ya, marah bahkan, ya, ngambek, saya mah nggak mau makan, apaan orang saya pengen beli mobil-mobilan tapi nggak dikabulkan sama ayah atau sama ibu, lebih baik saya mogok makan. Wah, itu nggak boleh, ya, adik-adik, ya. Jadi sebagai anak Tuhan, ya, kita harus, ya, belajar dengan baik melayani Tuhan. Dengan cara apa nih? Seperti yang tadi sudah kakak sampaikan, ya, adik-adik bisa menjadi anak yang mandiri. Seperti tadi, ya, merapikan mainannya, lalu makannya dihabiskan. Lalu ada lagi nih, ya, adik-adik juga harus jadi anak yang sopan, ya, menyapa orang tua dengan lembut, ya, dengan kata-kata yang menjejukkan hati papa dan mama, ya. Jadi adik-adik juga harus sabar, ya, ketika ada hal yang adik-adik inginkan tapi belum dikabulkan oleh orang tua, ya, oleh papa dan mama atau oleh oma, opa, ya, atau kakak-kakak. Adik-adik harus sabar, ya, pasti, ya, suatu saat akan apa yang adik-adik inginkan akan dikabulkan oleh orang tua kita. Nah, adik-adik semua juga harus mengerti, ya, akan keberadaan keluarga papa dan mama, ya, kondisi di rumah, ya. Jadi ketika adik-adik menginginkan sesuatu, ya, adik-adik jangan lupa adik-adik berdoa, ya. Pasti ketika adik-adik berdoa, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan buat ayah dan ibu, berikan berkat buat mereka, misalnya begitu, ya. Tuhan, saya ingin papa dan mama mengasihi, dan misalnya saya ingin mainan,
Biarlah Papa dan Mama mau membelikannya suatu saat nanti. Nah, adik-adik, dengan cara seperti itu ya, adik-adik bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Mau kan semuanya adik-adik di rumah? Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan pada saat ini itu semua boleh menjadi pegangan ya buat adik-adik, boleh menjadi adik-adik belajar ya, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa dijadikan alat oleh Tuhan di dalam menyampaikan firman-Nya ya, melalui tutur kata adik-adik, melalui perbuatan adik-adik. Nah, demikianlah adik-adik pengajaran firman Tuhan pada minggu ini. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang baik dan dapat dipakai menjadi alat Tuhan. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa diantar oleh mama atau papanya ke gedung gereja ya. Sebelum itu, kita akan mendengarkan nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan memuji Tuhan dari lagu NKB 217, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Baik adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan juga untuk menutup firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas berkat berlimpah yang Engkau berikan, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan, supaya berguna bagi gerejamu dan bagi sesama kami. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu dapat menjadi pelayan dan menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Menjadi pelayan di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, kami semua dapat melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis dengan lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh.
Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Ya adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Tapi sebelum itu, kakak ingin memberitahu ada pengumuman. Kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Adik-adik masih ingat tanggal berapa? Iya, tanggal 27 Desember 2021, jam 3 sore. Adik-adik nanti bisa mengikutinya melalui live streaming di jam 3 sore ya. Nah, minggu depan, tanggal 26 dan tanggal 2 Januari, adik-adik bersekolah minggunya bersama dengan kebaktian umum ya, di jam 9 melalui live streaming. Dan kita akan bertemu lagi di pertengahan bulan Januari. Untuk itu adik-adik, sampai bertemu di Natal tanggal 27 Desember. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!